Shalom. Selamat pagi saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Pada pagi hari ini, kita akan belajar firman Tuhan. Namun, sebelum kita memulai renungan pagi ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa pengasih di dalam kerajaan sorga, pada pagi ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman ini bisa menjadi berkat untuk kami yang mendengarkan. Berkati kami dalam aktivitas kami hari ini, kiranya Tuhan Yesus beserta dengan kami. Berkati kami dalam setiap pergumulan kami, agar kami bisa melewatinya dengan tuntunan Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, pembacaan firman Tuhan pada pagi ini tertulis dalam Mazmur 25 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita berada dalam situasi yang sulit? Kalau pernah, karena apa? Adakah di antara kita yang merasa senang berada terus-menerus dalam situasi sulit? Atau, adakah di antara kita yang berdoa kepada Tuhan, supaya diberi kesulitan hidup? Apa yang biasanya kita lakukan, ketika berada dalam situasi yang sulit? Apa yang harus kita perbuat ketika nampaknya tidak ada jalan keluar dari persoalan yang kita hadapi? Saudaraku, saya tidak meminta kita untuk menjawab seluruh pertanyaan tadi saat ini. Saya hanya mengajak kita untuk menyadari dan mengakui bahwa sebagai manusia, kita pasti pernah mengalami kesulitan karena berbagai alasan, dan kita mau segera bebas dari kesulitan itu, serta berupaya semaksimal mungkin untuk terbebas dari situasi yang menyulitkan itu. Situasi sulit yang pernah dan sering kita alami itu juga dialami oleh Raja Besar Israel, yaitu Daud. Situasi sulit itu diungkapkan oleh Daud dalam Mazmurnya di pasal 25 ini, bahkan dia sekaligus mengungkapkan sumber kesulitannya itu, dan apa yang harus dia lakukan dalam situasi tersebut. Pertama-tama Daud curhat kepada Tuhan bahwa dia sedang berada dalam situasi sulit. Keadaan yang bisa saja membawa dia dalam situasi terburuk dalam hidupnya. Dengan penuh kejujuran, Daud menyadari bahwa situasi sulitnya itu terutama disebabkan oleh tindakannya sejak masa mudanya yang tidak terlepas dari dosa dan pelanggaran. Kita memang tidak tahu pasti situasi apa yang sedang mempengaruhi teks ini, namun ayat 7 mengindikasikan suatu situasi ketika Daud masih muda, yaitu ketika dia berbuat dosa dan melakukan pelanggaran tertentu. Alkitab mencatat beberapa dosa, kesalahan, atau pelanggaran Daud, tetapi kalau dikaitkan dengan usia mudanya, maka yang lebih memungkinkan adalah dosanya ketika berzina dengan Batseba, sekaligus membunuh suami Batseba tersebut dengan pedang musuhnya. Berikutnya, Daud mengekspresikan perasaan-perasaannya berada dalam situasi sulit itu, yakni rasa bersalah, tidak nyaman, tidak tenteram, rasa malu, merasa terpojok dan terhina karena musuh beria-ria, kebingungan, merasa sengsara, menderita dan tersesat, merasa sulit luar biasa, kesulitan yang menakutkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, rasa bersalah Daud yang cukup menyakitkan bahkan aneka perasaan lainnya tercermin dalam teks ini. Di ayat 8 dia menganggap dirinya sebagai orang yang sesat. Di ayat 11 dia kembali berseru, oleh karena namamu,
"Ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu." Dan di ayat 18, dia kembali memohon kepada Tuhan, "Tiliklah sengsaraku dan kesukaranku, dan ampunilah segala dosaku." Sekali lagi, Daud menyadari bahwa situasi sulit yang dihadapinya itu ada hubungannya dengan dosa, kesalahan, pelanggaran, kebodohan, dan atau kekurangannya sejak masa muda, dan dia merasa tidak nyaman dengan situasi itu, namun seluruh keluh kesahnya, seluruh kegelisahannya, seluruh kegalauannya tersebut dicurahkan sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Situasi sulit, entah karena apa, justru telah mendorong Daud untuk mencari Tuhan, mencari hikmat-Nya, dan bukan mencari yang lain. Mencari Tuhan dalam situasi sulit, di saat-saat memprihatinkan. Luar biasa. Saudaraku yang terkasih, kembali ke pertanyaan saya di awal tadi, pernahkah kita berada dalam situasi sulit? Saya yakin, kita semua menjawabnya, pernah. Mengapa? Ada banyak alasannya. Dan ternyata menjadi orang Kristen, menjadi hamba Tuhan, bahkan menjadi orang yang dekat dengan Tuhan, tidak memberikan jaminan bahwa kita terbebas dari situasi sulit. Tentu, kesulitan yang kita alami berbeda-beda jenisnya, berbeda-beda dosisnya, dan berbeda-beda penyebabnya. Tidak tertutup kemungkinan bahwa situasi sulit tercipta karena dosa, kesalahan, pelanggaran, kelalaian, ataupun tindakan-tindakan bodoh yang kita lakukan. Saya juga yakin bahwa tidak ada seorang pun di antara kita pada hari ini yang merasa nyaman dan tentram dengan dosa-dosanya. Kita tentu mau mendapatkan pengampunan, rasa damai karena terbebas dari belenggu dosa. Tidak ada seorang pun di antara kita hari ini yang mau hidup terus-menerus dalam kesulitan. Itulah sebabnya segala upaya kita mau lakukan, agar kesulitan itu sebisa mungkin menjauh dari kita. Dan, hari ini, kita belajar dari pengalaman dan Mazmur Daud, bahwa, sesulit apapun situasi kita, sebesar apapun dosa-dosa kita, Tuhan pasti mampu melepaskan kita dari kesulitan itu, pasti mau mengampuni dosa-dosa kita, semuanya demi kemuliaan-Nya dan kebaikan kita. Tuhan di atas segalanya, kasih-Nya melebihi kesulitan dan dosa-dosa kita. Dia mau menunjukkan kasih setia-Nya itu, agar kita juga berjalan dalam terang kasih-Nya, berjalan di langkah-langkah Tuhan saja. Karena itu, dengan penuh kerendahan hati, mari kita datang kepada Tuhan, curhat kepada-Nya, ungkapkan semua kesulitan yang sedang kita alami, akui dosa atau kesalahan kita. Dan percayalah, Tuhan tidak akan membuat kita malu, tidak akan membiarkan musuh-musuh bersuka cita atas situasi sulit itu. Tuhan pasti menolong, dan bahkan membawa kita ke jalan-Nya, jalan kebenaran dan kehidupan. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Ya Tuhan, kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami.
Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Segala pergumulan dan persoalan hidup, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau akan menyelesaikannya bagi kami. Bapa, hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah yang menjadi doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.